Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa banget yang berbahagia, kita memasuki episode yang kedua. Sebelumnya kita telah mengupas terkait dengan dasar arah kebijakan pemerintah melakukan tracking terhadap keperluan dan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2024. Bagi yang masih belum melihat episode 1, silahkan simak video kami di episode 1 yang berbicara terkait dengan kebijakan dasar pemerintah terkait pengelolaan dan penetapan arah kebijakan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024. Pada saat ini, kita akan berbicara terkait dengan sejarah panjang kebijakan pemerintah mengalokasikan dana desa dari tahun ke tahun sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ditetapkan dan menjadi way of life, menjadi arah, menjadi naungan bagi masyarakat desa, khususnya pemerintah desa dalam melakukan proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu disahkan dan ditetapkan. Sehingga sebagai implikasi dari penetapan undang-undang tersebut, kita tahu bahwa undang-undang ini merupakan produk politik yang diikat antara pemerintah dan legislatif sehingga menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait. Kalau kita berbicara undang-undang desa berarti kita berbicara operasionalisasi kebijakan tentang desa. Pada tahun 2015, sebagai konsekuensi dari telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada saat itu tahun pertama desa dialokasikan melalui APBN sejumlah 20,7 triliun di 74.093 desa se-Indonesia. Rata-rata pendapatan desa pada saat itu sebesar 280,3 juta per desa. Penyerapan dana desa yang telah dianggarkan oleh APBN kala itu sebesar 82,82%. Biasa karena pada tahun pertama sehingga penyerapannya tidak sampai di angka 90%. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu penyebab kenapa keterserapan dana desa tingkat nasional itu tidak sampai dengan 100% karena terdapat beberapa faktor, di antaranya dikarenakan karena adanya pemerintah desa yang tidak bisa mengakses dana desa tahap kedua atau bahkan tidak bisa mengakses dana desa tahap pertama karena persoalan hukum misalnya. Desa tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahap pertama sehingga desa tersebut tidak bisa mencairkan dana desa untuk tahap-tahap berikutnya. Nah, disinilah di antara penyebab desa tidak dapat salur sehingga berdampak pada persentase penyaluran dana desa dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Masalah yang kedua, terdapat beberapa desa yang tercatat secara administratif di Kementerian Dalam Negeri, namun pada saat itu desa tersebut realnya sudah tidak ada. Contoh misalnya salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang seluruh daratan desanya tenggelam oleh lumpur lapindo. Namun status desanya masih tercatat sehingga berimplikasi terhadap proses penganggaran. Maka anggaran untuk desa tersebut tidak bisa tereksekusi karena memang faktanya
desa tersebut sudah mati, tetapi masih hidup secara administratif. Pada tahun 2016, tahun kedua pelaksanaan Undang-Undang Desa, pemerintah menaikkan angka alokasi dana desa 100% lebih dari tahun anggaran sebelumnya, yaitu tahun anggaran 2015. Pada saat itu, desa mendapatkan alokasi dana desa sebesar 46,98 triliun di 74.754 desa se-Indonesia. Ada kenaikan jumlah desa dan mungkin sahabat Desa Banget bisa melakukan proses tracking kira-kira apa penyebab adanya perubahan angka jumlah desa antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Dan ini angkanya cukup lumayan besar. Salah satu di antaranya adanya kebijakan pemekaran desa dan penghapusan desa. Nah, pada tahun 2017, pemerintah kembali menaikkan angka alokasi dana desa yang semula di tahun 2016 46,98 triliun menjadi 60 triliun di 74.954 desa se-Indonesia. Sehingga pendapatan desa dari dana desa rata-rata pada tahun 2017 sudah mencapai 800,4 juta per desa. Dan ini merupakan angka fantastis. Bayangkan, desa sebelum rancangan Undang-Undang Desa ini ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pada saat itu desa hanya berharap limpahan proyek, limpahan program, baik dari APBN, APBD provinsi, sampai dengan APBD kabupaten. Yang secara rutin masuk ke desa pada saat itu ada program yang namanya PNPM Mandiri Perdesaan, yang jumlahnya tidak sebesar alokasi dana desa di tahun anggaran 2016. Nah, pada tahun 2017 ini desa pertama kali mendapatkan limpahan kewenangan untuk mengelola duit sebesar 800,4 juta per desa. Dan pada tahun 2017 juga penyerapan dana desa sudah mencapai 98,54%. Selanjutnya pada tahun 2018, pemerintah menetapkan alokasi dana desa yang sama dengan tahun 2017, yaitu 60 triliun. Dengan rata-rata pendapatan desa saat itu 800,4 juta per desa. Penyerapannya tambah tinggi, yaitu sebesar 99,62%. Selanjutnya pada tahun 2019, dana desa kembali dinaikkan oleh pemerintah, alokasinya di APBN sebesar 70 triliun untuk 74.953 desa se-Indonesia. Pada saat itu, desa-desa se-Indonesia ini rata-rata mendapatkan alokasi dana desa sebesar 939,9 juta per desa. Dengan penyerapan 99,54%. Sehingga pada tahun 2020, pemerintah menaikkan kembali 1 triliun dari total pagu anggaran 2019, yaitu 71 triliun. Dengan jumlah desa yang sama, dengan rata-rata pendapatan desa kala itu sebesar 949,78 juta per desa. Penyerapannya rata-rata 99,95%. Dan pada tahun 2020, ini sebenarnya pemerintah telah berbenah, di mana data desa yang sebelumnya sudah mati, terus kemudian secara administratif itu masih hidup, tidak diupdate. Nah, pada tahun 2020 ini sebenarnya sudah dilakukan proses pembenahan.
Namun kenapa kok masih serapannya tidak sampai 100%? Tadi saya sudah ulas di depan. Salah satu faktornya karena ketidakmampuan desa mengakses dana desa untuk tahap berikutnya. Kenapa? Di antaranya karena satu, desa terkena masalah hukum. Yang kedua, desa terkendala oleh hal-hal yang sifatnya administratif. Jadi itu yang menyebabkan desa tidak bisa menyalurkan dana desa pada tahun anggaran berjalan tersebut. Tetapi kalau kita melihat dari jumlah penyerapan 99,95%, berarti hanya ada beberapa desa saja yang tidak bisa melakukan penyerapan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Pada tahun 2021 ini merupakan tahun kedua ya, di mana bangsa kita terserang oleh pandemi COVID-19. Pemerintah menaikkan dana desa sebesar 72 triliun, sebesar 1 triliun dari total pagu APBN untuk dana desa pada tahun 2020. Di mana pada tahun 2020-2021 fokus desa untuk menangani masalah COVID yang ada di desa, dan ini terbukti sangat mampu mengurai berbagai persoalan yang ada di desa, baik pada sektor ekonomi masyarakat desa dengan BLT desa, padat karya tunai di desa, dan sektor mitigasi bencana non-alam di aspek kesehatannya. Ini cukup berhasil dan diakui oleh berbagai pihak. Indonesia mampu meredam COVID-19 bahkan melalui tingkat desa. Pada tahun 2022, APBN kita tentunya mengalami sebuah persoalan pada masa pandemi, sehingga untuk dana desa diturunkan alokasinya menjadi 68 triliun. Dengan rata-rata pendapatan pada kala itu sebesar 907,13 juta per desa. Pada tahun 2023, dana desa kita naik 2 triliun dari tahun 2022 menjadi 70 triliun dengan rata-rata pendapatan 933,9 juta per desa. Dan ini masih berjalan. Kabarnya untuk tahun anggaran 2024 dana desa kita akan ditambah 10 triliun. Sehingga dengan total di angka 80 triliun. Bayangkan dengan angka 68 triliun saja atau 72 triliun saja, rata-rata pendapatan desa 960,5, kalau 8 triliun berarti nantinya desa akan mendapatkan kira-kira kurang lebih 1 miliar per desa. Sahabat desa banget yang berbahagia, ini merupakan rentetan sejarah terkait dengan kebijakan pemerintah tentang dana desa. Mulai sejak pertama Undang-Undang Desa ini ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Yang isunya nanti desa melalui Undang-Undang Desa akan diatur minimal mendapatkan 5M per desa dengan bentuk pengaturan yang serupa atau mungkin dimodifikasi dalam bentuk pengaturan yang berbeda. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan kebijakan dana desa untuk alokasi dana desa dari tahun ke tahun. Selanjutnya kita akan berbicara untuk episode ketiga, yaitu terkait dengan arah kebijakan teknis dana desa untuk tahun anggaran 2024. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.